Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'da. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ikhwan serta akhwat, saudara dan saudari sekalian, peserta kajian tadabbur Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini memberikan kepada kita taufik untuk hadir kembali dalam majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis zikir, yang kita berharap semoga dengan hadir dalam majlis ini Allah berikan kepada kita ampunan, Allah berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita keridhaannya, dan Allah angkat derajat kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan segenap makhluk ciptaannya. Salat beserta salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimakumullah, di awal pertemuan kita pada pagi hari ini tidak lupa senantiasa kita mengingatkan kepada semua yang hadir untuk tidak putus-putusnya mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang teraniaya, terzalimi, terusir, terbunuh di bumi Palestina sana, baik di kota Gaza maupun di tepi barat, di Ramallah dan seluruh negeri Palestina yang saat ini sedang dibombardir oleh musuh Allah, yaitu orang-orang Yahudi laknatullahi alaihim. Semoga Allah berikan kepada mereka pertolongan yang secepatnya, Allah ringankan penderitaan mereka, dan Allah jadikan para syuhada mereka menjadi ahlu surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan tadabbur Al-Quran surah An-Nisa, ya. Surah An-Nisa ayat 12 sampai ayat 14, ya. Masih membahas seputar hukum waris, ya, mawaris di dalam Islam. Lanjutkan yang kemarin yang sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kita lihat kembali apa yang kemarin kita tadabburi, Bapak dan Ibu. Allah menjelaskan tentang wasiat yang Allah berikan kepada kita, hambanya, dari kalangan mukminin dan mukminat, untuk patuh dan tunduk kepada hukuman Allah dalam perkara warisan. Faridatan minallah, ya. Faridatan minallah, innallaha kana aliman hakima. Jadi ketentuan pembagian warisan menurut versi Islam yang telah ditetapkan secara langsung, secara detail oleh Allah dalam surah An-Nisa ini merupakan wasiat Allah yang harus kita tunaikan, yang tidak boleh kita cari hilah, ya, kita cari siasat untuk tidak mengikutinya dan lain sebagainya. Karena ayat ini dulu juga turun konteksnya adalah ketika memperingatkan orang-orang munafik yang mencemooh, ya, mencemooh kenapa Islam itu membagikan bagian untuk anak-anak, untuk perempuan yang tidak berperang, ya, yang tidak memiliki tanggungan, yang tidak bekerja. Tapi demikianlah justru keadilan Islam, ya, dengan logika yang kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 12 ini Allah masih melanjutkan penjelasan lebih detail lagi, ya, bagian-bagian yang belum kemarin disampaikan. Kata Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan bagi kalian, ya, wahai para suami, ya, wahai laki-laki, walakum, ya, kum ini untuk laki-laki, bagi kamu sekalian, nisfu ma taraka azwajukum, adalah hak warisan kalian adalah separuh daripada harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, ya. Illam yakul lahunna walad, kalau seandainya istri itu tidak memiliki anak. Jadi jika seorang istri meninggal, ya, dia memiliki harta, kemudian dia tidak mempunyai anak, ya, tidak mempunyai anak, baik anaknya dengan suaminya yang pertama kah, yang kedua kah, dengan ketiga kah, artinya anak yang keluar dari rahimnya, anak kandungnya, begitu, ya. Maka seandainya dia tidak punya anak sama sekali, maka ketika dia meninggal, separuh dari hartanya tersebut menjadi hak suaminya. Jadi hak suami dalam hal ini adalah separuh. Ketika seorang istri meninggal, maka hak suami atas harta istrinya yang meninggal adalah separuh, seperdua.
0,5 atau 50% ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat sang istri tidak punya anak. Tidak punya anak, baik itu anaknya dengan suaminya ini atau suaminya yang pertama yang sebelumnya ya. Yang jelas status anak bagi istri itu kan jelas ya, yang lahir dari rahimnya. Kecuali nauzubillah ya, anak yang terlahir secara tidak sah ya, tapi tetap di dalam hukum Islam nasabnya juga kepada ibunya. Dia cuma tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Jadi tetap dianggap itu anak dari istri yang meninggal. Illam yakul lahunna walad. Kalau seandainya dia tidak punya anak, dapat separuh. Tetapi fa in kana lahunna walad, tapi kalau istri itu punya anak, apakah itu satu, dua, tiga, ya, tanpa membedakan juga jenis kelaminnya, laki-laki kah, perempuan kah, yang jelas anak yang keluar dari rahimnya, maka falakumur rubu'u, maka hak suami itu hanya seperempat, ya, mimma tarakna, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh para istri itu tadi. Ya, jadi jelas ya Bapak dan Ibu ya, kalau seorang istri meninggal, dia tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Tapi kalau dia punya anak, maka suami cuma dapat seperempat daripada harta warisannya itu. Apakah otomatis angka tersebut diambil oleh suami? Tidak, ya, karena ada syaratnya. Mimba di wasiyatin yusina biha audain. Ya, setelah ditunaikannya wasiat yang dia wasiatkan atau audain ya, atau hutangnya dibayarkan. Jadi ada dua yang menghalangi warisan itu untuk segera dibagikan. Yang pertama ada wasiat. Kalau seandainya ada wasiat almarhumah ketika dia hidup, bahwasanya ya maksimal sepertiga ya, seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, dia berwasiat mungkin untuk anak angkatnya kah, untuk pembantunya kah, untuk siapakah begitu ya, dan itu dibolehkan. Nah itu ditunaikan dulu. Atau dia punya hutang mungkin, dia punya hutang tanggungan, punya kredit di bank dan segala macam. Nah itu harus dibayarkan dulu. Nah, apa yang tersisa daripada hartanya tersebut, maka itulah yang kemudian dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Nah, kemudian di sini juga perlu kita jelaskan mana yang lebih dulu, menunaikan wasiat atau membayarkan hutang. Maka jawabannya adalah lebih dahulu menunaikan hutang dulu, membayar hutang dulu, baru menyampaikan wasiat ya. Karena wasiat itu juga tidak boleh diambil dari harta yang pada dasarnya adalah itu untuk membayar hutang. Jadi ketika seseorang meninggal, yang pertama ditunaikan itu adalah hutangnya, ya, kewajibannya, hutangnya. Baru setelah itu urutan kedua adalah wasiatnya, dan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta yang tertinggal setelah hutangnya dibayarkan. Nah, baru setelah itu boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Jadi kita simpulkan kembali Bapak dan Ibu biar lengket di kepala gitu ya. Jadi ketika seorang istri meninggal, maka suaminya dapat setengah kalau sang istri tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak, suami hanya dapat seperempat, ya. Dengan syarat telah ditunaikan wasiat dan telah dibayarkan hutang. Nah, itu bagian suami ya, karena yang meninggal adalah istri. Nah, sekarang kebalikan. Walahunna rubu'u, dan bagi para istri ya, dia mendapatkan seperempat mimma taraktum, dari apa-apa yang kalian tinggalkan wahai para suami. Illam yakul lakum walad, kalau seandainya kalian tidak punya anak, ya. Jadi istri itu dia mendapat maksimal cuma seperempat dari harta suaminya kalau seandainya suaminya itu tidak punya anak. Baik anaknya dari istrinya yang dulu yang lain atau anaknya memang yang bersama dengan si istri ini ya. Yang jelas itu anak suami statusnya. Maka selagi tidak punya anak satupun, maka istri berhak untuk mendapatkan seperempat. Ya, yang lainnya kepada siapa? Ya mungkin kalau dia punya ibu, ibunya dapat. Kalau dia punya ayah, ayahnya dapat. Dia punya cucu mungkin, ya, mungkin anaknya mungkin meninggal semua, tapi cucu ada ya cucu dapat gitu ya. Saudara dan saudari kandung juga juga dapat. Dan fa in kana lakum walad, tapi kalau sang suami yang meninggal itu, fa in kana lakum walad, kalau seandainya kalian ini kita ya laki-laki yang meninggal memiliki anak, maka falahunna thumun. Maka bagi istri itu hanya seperdelapan. Ya, jadi kalau meninggal seorang suami, ya,
dia tidak punya anak, maka istri berhak dapat seperempat. Tetapi dia punya anak, maka dia berhak mendapat seperdelapan. Jadi kesimpulannya, hak suami itu kalau tidak setengah berarti seperempat, kalau hak istri itu kalau tidak seperempat berarti seperdelapan. Begitu saja pembagiannya ya, setengah dan seperempat. Kemudian yang satu lagi yang perempuan seperempat dan seperdelapan. Jadi tetap posisi laki-laki mendapatkan 2 kali lipatnya perempuan ya dalam hal ini. Dengan hikmahnya tentu sudah kita jelaskan kemarin ya. Mimma taraktum min ba'di wasiyah. Dari apa-apa yang kalian tinggalkan, dari harta-harta yang kalian tinggalkan, itu kaitannya untuk istri tadi. Min ba'di wasiyatin tusuna biha. Setelah ditunaikannya wasiat yang kalian wasiatkan, yang kalian wasiatkan dengannya, atau hutang ya dalam kurung yang memang ada ikatan hutang piutang di dalamnya. Jadi juga sama ya, baik laki-laki, perempuan, suami atau istri atau siapapun, ketika dia meninggal, maka ada 2 hal yang harus ditunaikan. Yang pertama hutang, yang kedua wasiat. Begitu menurut urutannya. Nah, selesai sampai di situ Bapak dan Ibu, mudah-mudahan paham ya. Kita ulangi, ini konteksnya suami istri ya. Kalau yang meninggal itu adalah suami, maka istri kalau yang meninggal itu adalah istri, maka suami dapat setengah dengan syarat sang istri tidak punya anak. Tapi kalau istri punya anak, maka hak suami cuma seperempat. Dan kebalikannya, kalau yang meninggal itu adalah suami, maka istrinya berhak mendapat warisan maksimal seperempat dengan syarat sang suami tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, maka istri dapat cuma seperdelapan. Dengan catatan semua wasiat dan hutang masing-masingnya telah ditunaikan ya. Kemudian masuk kepada bagian yang baru ya. Kalau tadi suami dan istri. Sekarang wa in kana rajulun, dan kalau seandainya ada ya rajulun, rajulun di sini bukan mesti laki-laki ya. Yang mewakili saja nih, dia bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Artinya seseorang lah. Wa in kana rajulun, dan jika seseorang ya, dan di sini perlu dipahami Bapak dan Ibu, karena hukumnya sama ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau seandainya seseorang itu dia diwarisi dengan status kalalah namanya. Jadi dia diwarisi sementara statusnya adalah kalalah ya. Apa itu kalalah Bapak dan Ibu? Kalalah itu berasal daripada kalimat ikhlil ya. Ikhlil. Ya, ikhlil tersebut artinya sesuatu yang mengalungi ya. Nah, dia tidak punya kalungan. Artinya dalam definisi fikihnya kalalah ini adalah orang yang ketika dia meninggal dia tidak punya pucuk ke atas dan tidak punya akar ke bawah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Dia tidak punya orang tua dan juga tidak punya anak keturunan. Jadi seseorang sebatang kara, ya, dia tidak punya orang tua dan tidak punya anak dan juga tidak memiliki eh, saudara laki-laki dan saudara perempuan kandung yang seayah seibu. Ya, dia cuma punya saudara tiri, ya, saudara seibu misalkan. Nah, itu maksud dengan kalala, artinya sebatang kara, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya anak, ya, tidak punya cucu juga, apalagi anak, karena anak tidak punya, otomatis nggak punya cucu, tidak punya saudara kandung seayah seibu, tidak punya saudari kandung seayah seibu, ya. Nah, di sini ada ternyata perempuan ya, mana? Kalau seandainya seorang laki-laki diwarisi dalam status kalalah, atau mungkin seorang perempuan ya, oh iya, di sini saya lupa tadi ya, ternyata perempuan juga dijelaskan di sini. Atau seorang perempuan akan tetapi ya mereka memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, dalam penjelasannya dalam tafsir disebut laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan di sini bukan saudara laki-laki seayah dan seibu. Ya, tetapi saudara laki-laki seibu saja. Ya. Nah, ini yang maksud dengan kalalah. Ketika seseorang meninggal, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak, tidak punya saudara kandung laki-laki atau juga saudara kandung seayah si ibu ya, yang perempuan, tetapi yang dia punya cuma saudara seibu ya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka falikulli wahidin minhuma, kenapa di sini dikatakan seibu? Karena ketika dia seayah, maka itu hukumnya sama dengan saudara kandung. Ya, jadi saudara seayah itu hukumnya sama dengan saudara kandung.
Falikulli wahidin, maka bagi masing-masing dari keduanya ini, yaitu saudara seibu, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu itu, masing-masing mereka berhak untuk mendapatkan falikulli wahidin minhuma, maka bagi setiap satu di antara keduanya, yaitu as-sudusu, seperenam. Ya, jadi saya ulangi, ini babnya adalah atau konteksnya adalah kalalah ya. Kita ulangi dari atas. Dan kalau seandainya ada seorang laki-laki diwarisi dengan status kalalah, atau seorang perempuan dalam kurung diwarisi juga dengan status kalalah, yaitu kalalah itu orang yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu ya, tidak punya ayah, tidak punya ibu dan tidak punya anak. Tetapi walahu akhun au ukhtun, dia memiliki saudara laki-laki atau saudara perempuan, tapi cuman seibu ya statusnya, tidak seayah seibu, seibu saja. Maka bagian warisannya falikulli wahidin minhuma, bagi setiap satu di antara keduanya itu, yaitu seperenam. Ya, jadi kalau dia punya satu saudara laki-laki seibu saja ya dapat seperenam. Kalau ada dua, satu laki-laki satu perempuan ya dapat masing-masing seperenam. Ya, kalau cuma dua. Jadi kalau cuma satu orang ya dapat seperenam. Kalau dia ada dua orang berarti seperenam dan seperenam. Berarti 2/6 ya. Sisanya kemana? Sisanya diambil oleh Baitul Mal. Ya, diambil oleh Baitul Mal, diambil oleh negara Islam tentunya ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya mereka banyak jumlahnya? Saudara seibu tapi jumlahnya 5 atau 6 gitu ya. Fa in kanu aktsara min dzalika, kalau seandainya mereka itu yang saudara seibu tadi itu jumlahnya lebih banyak daripada yang demikian, yaitu dua tadi ya. Fahum syuraka'u fi thuluth, maka mereka itu bersekutu dalam angka sepertiga. Jadi kalau tadi cuma satu, mereka dapat seperenam. Kalau dua, berarti 2/6 ya. Yang satu seperenam, yang satu lagi seperenam. Nah, sekarang ada tiga, lebih dari dua. Nah, maka aturannya adalah fahum syuraka'u fi thuluth. Maka kalau mereka jumlahnya sudah banyak, lebih dari dua, pembagiannya adalah sepertiga dari total harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang berstatus kalalah tadi. Sepertiga dari hartanya itu dibagi sama rata dengan jumlah saudara seibunya tersebut. Ya, sepertiganya silahkan dibagi. Dia bertiga berarti ya dibagi tiga, berempat dibagi empat ya, lima dibagi lima dan seterusnya. Jadi ini pengecualian ya, dan tidak ada pembedaan di situ laki-laki harus lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini pengecualian. Kalau di atas kita kemarin membahas laki-laki mendapat hak 2 kali lipat perempuan, tapi dalam kasus kalalah ini maka haknya saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu itu tidak mengikuti aturan laki-laki harus dapat 2 kali lipat perempuan. Ya. Mim ba'di wasiyatin yusa biha auden, ya sama. Setelah wasiat ditunaikan, ya setelah wasiat yang diwasiatkan dengannya ditunaikan dalam kurung audain, dan begitu juga dengan hutang juga harus ditunaikan atau dibayarkan. Ghaira mudhar, ya. Ghaira mudhar di sini apa maksudnya? Ghaira mudhar, dengan tidak memberikan mudarat. Dengan tidak memberikan mudarat artinya apa? Ya, jangan sampai karena wasiat itu harus ditunaikan lalu habis semuanya, ya. Habis semuanya harta yang akan dibagikan kepada ahli waris, ya. Dan juga begitu juga dalam hutang. Ghairu mudhar di sini jangan sampai yang bukan hutangnya juga dibayarkan begitu ya. Ada orang yang ngaku-ngaku punya hutang ya, jadi harus diteliti, ditelisik gitu ya. Jangan asal membayar hutang sehingga nanti tidak ada lagi sisa warisan untuk sang anak, sang ahli waris. Nah, tapi kalau memang pada faktanya memang benar itu hutang yang jelas, maka tentu itu sudah risiko ya. Orang tuanya dulu hidup banyak hutang, ketika meninggal daripada rohnya tidak diangkat ke langit dan alamul arwah di sisi Allah, ya lebih baik ahli warisnya mengalah ya dan merelakan uang warisan tersebut atau harta warisan tersebut dibayarkan semua untuk hutang ya, hutang ayahnya. Nah, inilah hati-hatinya seorang orang tua, jangan sampai susah payah bekerja mengumpulkan uang tapi juga punya hutang. Ketika meninggal hartanya semua habis disita oleh bank, tidak ada, bahkan anaknya pun juga masih ikut menanggung membayar hutangnya. Ya, auzubillah. Wasiyatan minallah. Allah ulangi kembali, yang demikian itu adalah wasiat dari Allah.
Ya, jadi soal waris ini Bapak dan Ibu sangat keras sekali. Bahkan nanti kita akan lihat orang yang menentang pelaksanaan hukum waris ini bisa kekal dalam neraka jahanam. Auzubillah ya. Wasiyatan minallah, wasiat dari Allah, wallahu alimun halim. Dan Allah itu maha mengetahui, ya maha mengetahui dalam artian kenapa Allah membagi untuk si anak segini, untuk si istri segini, untuk suami segini. Allah maha tahu, ya, tidak tebak-tebak buah manggis gitu ya, tidak secara sembrono memberikannya. Dengan ilmunya Allah, Allah memberikan aturan ini. Kemudian Allah juga halim. Allah maha penyantun, Allah maha lembut, Allah maha penyayang. Tidak ada satupun hak yang mestinya berhak mendapatkan warisan yang tidak diperhatikan oleh Allah. Ya, tidak ada yang terzalimi haknya. Semuanya Allah atur. Orang yang memang merupakan berhak mendapatkan warisan, Allah berikan kepadanya haknya. Jadi Allah itu alim dan Allah itu juga halim, ya, sangat lembut. Kemudian Bapak dan Ibu, rahimakumullah, itu tadi telah selesai kita bahas tentang pembagian-pembagian warisan di ayat yang 12 ini ya. Kemudian di ayat yang ke-13 Allah mengatakan tilka hududullah. Nah, yang demikian itu adalah mulai dari ayat 11 kemarin ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang 11 kemarin secara detail menyebut angka-angka jatah warisan, dan ayat 12 juga barusan kita bahas. Yang demikian itu kata Allah tilka hududullah. Yang demikian itu adalah hudud, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah. Ya, kalau bicara hudud Bapak dan Ibu di dalam agama, pelanggaran terhadap hudud ini merupakan dosa besar, ya. Dosa besar, dan bahkan bukan saja dosa saja, ada implikasinya di dunia. Biasanya begitu kalau hudud. Ya, meskipun kita tidak pernah mendengar ada orang yang dipotong tangannya atau di kisos, dipenggal karena tidak menerapkan hukum waris. Tapi yang jelas secara maknawi, maka ini termasuk hududullah. Ya, kalau sudah hududullah urusnya dengan Allah. Ya, bukan hak manusia saja yang terzalimi, tetapi haknya Allah juga, ya. Haknya Allah yang terzalimi di sini. Maka harus ditegakkan baik oleh personal, begitu juga oleh negara terkait dengan warisan ini. Makanya negara, ya, negara syariat, negara bersyariat tentunya wajib menegakkan hukum waris ini jika terjadi silang sengketa, ya. Dan itu di Indonesia juga telah diakomodir atau diadopsi melalui hukum kompilasi Islam. Tilka hududullah, yang demikian itu adalah ketetapan hukum daripada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat patuh tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga, taman-taman yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, ya. Khalidina fiha, dia akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar ketika seseorang mendapatkan dirinya telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa syaratnya untuk mendapatkan kemenangan itu Bapak dan Ibu? Yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya secara totalitas. Termasuk dalam warisan ini. Jangan giliran sholat kita sholat, giliran haji kita pergi haji, umroh kita umroh, puasa Ramadan kita puasa, zakat kita keluarkan. Giliran waris kita memakai logika kita sendiri. Ya, kita memakai siasat kita sendiri. Nah, ini tidak baik. Bukan tidak baik saja, tidak benar. Ya, melanggar perintah Allah dan dosanya besar, dan tidak termasuk kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan kepada mereka yudkhilhu jannat, dimasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai, terbuat dari sungai-sungai yang berisi madu, ya, yang berisi susu, yang rasanya tersebut berbeda dengan madu dan susu yang ada di dunia, ya. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah khalidina fiha. Kalau bersenang-senang itu cuma untuk 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin 1000 tahun, maka itu belumlah kesenangan yang sempurna, karena akan berbatas waktu, ya. Ketika waktunya habis, ya, selesai sudah. Tetapi Allah mengatakan khalidina fiha, karena itulah kehidupan yang sebenarnya, bukan yang saat ini kita lalui di dunia ini. Kalau kita di dunia, begitu kita meninggal, besok, lusa, tahun depan, selesai sudah kehidupan kita. Sementara kehidupan kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang akan kita alami tanpa ujung, waktunya yaitu kehidupan di akhirat,
Dan ketika itu di dalam surga, maka orang tersebut akan kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim. Dan itulah kemenangan kesuksesan yang besar. Ya, ini salah satu ayat yang begitu banyak Allah katakan dalam Al-Quran, bahwasanya hakikat kesuksesan bagi orang mukmin itu ya cuma satu. Sering kita mendengar kata orang, oh si anu sukses, ya bapak fulan sukses, ibu fulan sukses, ibu fulana sukses, oh anaknya sukses, ya. Sementara dia sendiri tidak tahu apa itu arti sukses yang sebenarnya. Karena masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang sukses. Seorang pedagang mengatakan dia sukses kalau dia bisa jualan, untungnya modalnya 1 juta, bisa untung menjadi 2 juta atau 3 juta. Oh, sukses ya. Dia bisa beli rumah, beli mobil. Kalau dia seorang pegawai negeri, ya bisa naik golongan cepat, bisa dapat golongan tertinggi. Kalau dia seorang siswa atau mahasiswi atau mahasiswa, kalau bisa dapat nilai cum laude dan lain sebagainya. Kalau dia petani, pertaniannya mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Ya, namun belum tentu yang dia rasakan itu dia dianggap semua orang sukses, karena masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang apa itu sukses. Tapi ada satu persepsi sukses yang kelak semua manusia akan sepakat ya mengatakan ternyata si fulan atau si fulanah orang yang sukses sesungguhnya, yaitu orang yang kelak di akhirat divonis untuk masuk surganya Allah dan dihindarkan daripada nerakanya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, penting kita melihat, mencek ya, mengawasi, memonitor diri kita, hidup kita saat ini, apakah kita sudah berada di dalam rel menuju kesuksesan tersebut ya, atau mungkin barangkali nauzubillah hanya baru berada dalam rel menuju kesuksesan dunia yang fana, yang meskipun sebenarnya apapun yang kita dapat semuanya justru akan menjadi beban yang sangat berat bagi kita di akhirat. Kalau itu harta, karena dia akan dihisap dari berbagai macam penjuru ya, dari mana dia didapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan, semua akan dihisap dan memperlambat seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sukses versi Al-Quran, versi Allah dan Rasulnya itu masuk dalam surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah. Ya, tentu dalam konteks ini adalah membangkang dan tidak mau patuh kepada hukum warisan ini, mengikuti logikanya sendiri, mengikuti hukum dan aturan dunia yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, ingkar mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu dan melanggar hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya seperti yang tadi telah kita jelaskan, berupa ketetapan tentang bagian-bagian persentase daripada warisan ini. Apa yang akan Allah berikan untuk orang tersebut? Yudkhilhu nara. Allah akan masukkan, Allah akan benamkan dia ke dalam api neraka, neraka jahanam, dan khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, ya. Dan baginya di dalam itu ya azab yang sangat menghinakan, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, tidak putus-putus diberikan berbagai macam bentuk jenis dan ragam azab. Pagi mungkin dihantam dengan balok sampai pecah kepalanya, siang mungkin dihantam dengan pedang dan pisau perutnya sampai ususnya terburai, ya. Sore mungkin disiram dengan timah panas, kemudian malam entah apa lagi, ya, karena Allah mengatakan walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan, dan ketika dia mati dia dihidupkan kembali, karena kalau penduduk neraka itu mati ya selesai sudah, dia tidak merasakan apa lagi ya, tapi dia antara hidup dan mati, tidak bisa hidup sehingga merasakan senang, dan tidak bisa mati sehingga tidak merasakan sakit, tapi antara hidup dan mati. Nauzubillah. Betapa sengsara dan menderita sekali penduduk neraka tersebut. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ya. Nah, jadi ada yang mungkin bertanya, apakah perkara warisan saja bisa membuat orang kekal dalam api neraka? Iya, ya, bukan perkara yang sepele. Karena ketika seseorang mengingkari hukum waris, menganggap sepele, mengatakan hukum waris itu kuno dan segala macam, ya tidak sesuai mungkin dengan kemajuan zaman dan segala macam, tidak adil lah, sehingga dia tidak mau menunaikannya, berarti dia telah kufur. Ya, sama dia dengan kufurnya dia terhadap perintah sholat, sama dengan kufurnya dia terhadap perintah berzakat, sama dengan kufurnya dia kepada perintah untuk menunaikan haji dan umrah.
Ya, walahu adzabun muhin, dan baginya Allah berikan azab yang sangat menghinakan. Nauzubillah, subhanallah. Ya. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, demikianlah tadabbur surah An-Nisa ayat 12 sampai ayat 14 yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi telah kita sampaikan menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala tentang kesempurnaan syariat yang Allah berikan untuk kita semua, bahwasanya agama Islam yang mulia ini betul-betul telah memberikan solusi, ya, betul-betul telah memberikan jalan keluar untuk semua problem kehidupan yang kita hadapi, termasuk dalam urusan membagi harta warisan. Kita tinggal menjalani saja. Ya, saya tidak tahu apakah sanggup manusia membuat teori sehebat ini, ya, seperti yang kita tadi tadaburi. Tentu tidak bisa, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan ini, dan tidak ada, seperti yang saya sampaikan, agama manapun, agama apapun di dunia ini yang punya hukum yang mengatur masalah warisan ini dengan sedetil yang begitu detil seperti yang diberikan oleh Al-Qur'an, ya. Bukan karangan Nabi, tetapi daripada Al-Qur'an langsung, ya. Daripada Al-Qur'an, daripada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, dan kita lanjutkan setengah jam atau lebih berikutnya untuk diskusi dan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang ingin mengkoreksi apa yang tadi telah saya sampaikan, menambahkan. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu yang mungkin kemarin ada memberikan pertanyaan melalui Japri. Belum sempat saya jawab karena beberapa kesibukan, dan biasalah kalau weekend kita banyak kegiatan, acara keluarga dan sebagainya. Saya mohon maaf, insya Allah pasti saya jawab, ya, insya Allah dalam beberapa hari ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan kehadirannya, dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf perkataan dan ucapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.